Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam. Lestiani atau yang lebih dikenal dengan panggilan Lesti Kejora adalah seorang penyanyi dangdut yang mulai dikenal oleh masyarakat semenjak menjadi juara satu The Academy di salah satu TV nasional. Semenjak itulah namanya kian melambung tinggi dan karirnya pun juga menanjak begitu cepat. Sebab kehadirannya di dunia entertain tanah air cukup mendapat banyak respon positif dan apresiasi dari berbagai kalangan, terutama para fans setianya yang sudah mendukung sejak mengikuti ajang kontes dangdut pada tahun 2014 lalu. Kini semakin merebak menjadi seorang publik figur yang sedang berada di atas angin setelah dipasangkan dengan Rizky Bilar, seorang pria yang tengah menjalin kedekatan dengannya. Walau demikian ternyata masih banyak orang yang tidak tahu di luar sana bagaimana fakta-fakta tentangnya. Biar Vokal Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan fakta tersebut, berikut beberapa fakta Lesti Kejora ini banyak orang tidak tahu. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melanjutkan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Dilahirkan dari keluarga sederhana. Penyanyi dangdut yang kini merebak menjadi seorang idola di kancah hiburan tanah air ini pada mulanya dilahirkan dari keluarga sederhana. Sang ayah bernama Endang Mulyana dan ibunda tercinta bernama Sukartini. Kedua orang tua yang telah merawatnya dengan sepenuh hati dan pengorbanan yang dilakukan pun juga tak biasa-biasa saja. Sebab keluarga Lesti di kampung halamannya mengandalkan dari hasil penjualan mie ayam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika dibandingkan dengan dulu, kehidupan Lesti sekarang sudah jauh berubah drastis sejak menjadi artis terkenal. Dulu rumah perempuan kelahiran Cianjur 5 Agustus 1999 ini masih terbilang sederhana dan terbuat dari anyaman bambu. Kini gubuk itu telah direnovasi menjadi sebuah tempat singgah yang nyaman dan menyenangkan. Selain itu, dirinya juga telah membeli rumah di daerah Tangerang sebagai tempat singgahnya dalam menapaki karirnya selama di Jakarta. Sejak SD sudah bernyanyi dangdut. Sejak kelas 2 SD, Lesti pun sudah merasakan bagaimana lelahnya mencari nafkah. Bernyanyi dari panggung ke panggung sebagai ikhtiar darinya untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih layak. Di samping memang salah satu juri Lida tahun 2020 ini sambil mengasah kemampuannya dalam bernyanyi. Juara 1 The Academy musim pertama. Perempuan yang disapa dengan Dede ini kemudian memutuskan untuk mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi dangdut yang diselenggarakan oleh salah satu TV nasional pada tahun 2014 lalu. Setelah berhasil lolos dalam audisi The Academy tersebut, kemudian dirinya mendapatkan golden ticket untuk langsung mengikuti konser nominasi di Studio Indosiar. Di babak inilah dirinya harus melewati berbagai serangkaian penggodokan dan olah vokal demi untuk memberikan penampilan yang terbaik. Sebab ia harus mampu bersaing melawan nominasi lainnya yang berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Dengan demikian maka teman dekat Rara Lida ini harus berjuang lebih keras lagi dan pantang menyerah pada ujian yang bertubi-tubi. Berkat semangat juang, doa dan dukungan dari para fansnya, pada akhirnya pengorbanan yang cukup melelahkan itu membuahkan hasil yang manis. Ia pun dinobatkan sebagai juara 1 The Academy musim pertama, di mana pada saat itu wanita yang terlihat ramah dan polos ini masih berusia 14 tahun. Mendapat penghargaan bergengsi. Seiring berjalannya waktu setelah melewati fase-fase yang cukup rumit dilalui, Lesti pun pada akhirnya menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut yang cukup diperhitungkan di kancah permusikan tanah air. Terbukti perempuan yang sudah menginjak usia yang ke-21 tahun ini telah berhasil mendapat sejumlah penghargaan bergengsi. Di antara beberapa penghargaan tersebut adalah dinobatkan sebagai pendatang baru wanita terpopuler di ajang Indonesia Dangdut Award 2015. Penyanyi dangdut wanita paling ngetop di SCTV Music Award tahun 2016. Artis solo pria atau wanita dangdut terbaik di Anugerah Musik tahun 2017. Dan pada konser sosial Lida 2020 dirinya juga menyabet sebuah penghargaan,
yaitu masuk nominasi sebagai juri putih terfavorit dan duet terfavorit. Segudang penghargaan tersebut tak lantas membuatnya jadi puas diri dan tinggi hati. Justru hal itu dijadikan bahan pengingat baginya untuk terus memberikan yang terbaik pada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini. Bermain FTV dan sinetron. Di samping dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut yang sukses mencuri perhatian publik dengan suara merdu dan lagu-lagu yang terdengar syahdu ketika dibawakan, dirinya juga mencoba keberuntungannya di dunia seni peran tanah air. Pasalnya hal itu dilakukan sebagai cara untuk mengasah kemampuannya dalam dunia akting. Meski yang demikian itu merupakan suatu hal yang baru digelutinya ketimbang bernyanyi dangdut yang memang sudah mulai mendarah daging. Terbilang sudah ada beberapa judul FTV dan juga sinetron yang telah dibintangi olehnya. Bisa nyinden. Sebab kemampuannya sudah mulai diasah sejak masih usia kanak-kanak. Tak heran jika kemudian membuatnya memiliki suara merdu dan cengkok dangdut yang khas. Bahkan Lesti juga diketahui bisa nyinden atau membawakan lagu tradisional Sunda. Kemampuannya dalam mengolah vokal ini yang kemudian membuat perempuan cantik dan berperawakan kalem ini semakin dikagumi oleh banyak orang. Ingin membangun yayasan. Ketika menghadiri sebuah acara yang dipandu langsung oleh Tukul Arwana, dirinya yang kebetulan hadir bersama Rizky Bilar mengungkapkan keinginannya jika suatu saat nanti berkeinginan membangun sebuah yayasan. Keinginan tersebut diperkuat oleh Rizky yang ternyata sama-sama bercita-cita ingin membangun yayasan juga. Menurutnya yayasan yang akan dibangun nanti bakalan diperuntukkan untuk menampung orang yang tidak mampu. Lesti juga punya keinginan untuk membangun masjid sebagai bekal kelak ketika menuju peristirahatan terakhir. Penyayang keluarga. Pelantun lagu Egois ini merupakan sosok wanita yang berhati tulus dan penyayang keluarga. Tampak rasa sayang itu ditunjukkan dengan memperlakukan kedua orang tuanya, kakak dan adiknya dengan memberi sesuatu yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Seperti membangun rumah dan melengkapi segala keperluan mereka dari hasil kerja kerasnya sebagai seorang entertain. Selain itu dirinya juga menunjukkan rasa sayangnya terhadap mereka, terutama kepada kedua orang tuanya dengan perlakuan santun, ramah dan tak jarang memeluk orang tuanya dengan kecupan sayang. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.